Kemudian kita masuk kepada bab al-jama' baina salatain fi safar. Bab jamak di antara dua salat di dalam safar. Sepatutnya kita sudah sampai, nanti akan sampai ke bab al-qasr. Tapi tanpa aircon impossible. Nah, mungkin ada yang mau tatawu membuka jendela mungkin. Jazakallah khair. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'ashri idza kana 'ala dhahri sayr wa yajma'u baina al-maghribi wal 'isya. Baik, perhatikan hadis ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjamak di antara salat duhur dan asarnya idza kana ala dhahri sayr, apabila dalam perjalanan. Jazakallahu khair. Jadi Nabi SAW menjamak antara zuhur dan asar apabila di dalam perjalanan. Wa yajma'u bainal maghribi wal isya. Kemudian beliau menjamak antara maghrib dengan isya. Baik. Sekilas, sebelum kita bahas panjang lebar, sekilas, apa yang bisa antum dapatkan dari hadis ini? Sekilas saja. Nah, yang pertama, disyariatkannya jamak antara dua salat. Ya, apa saja salat yang dijamak? Di sini disebutkan. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya ikhwah, kita berharap dengan latihan, banyaknya kita berlatih membahas hadis, setidaknya kita mempunyai sense zauq, rasa, sehingga suatu saat antum berjumpa dengan hadis yang mungkin pernah terlewat, ya, antum lupa apa dulu yang disampaikan. Dengan sense ini antum bisa mengetahui, hadis ini secara zahir menunjukkan ini dan itu. Dan di sini sekilas kita sudah melihat bahwasannya apa yang pertama disyariatkannya jamak di antara dua salat. Apa saja jenis salatnya yang bisa dijamak? Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Maka bila ada yang bertanya kepada antum, Ustaz, apa hukum menjamak antara subuh dengan zuhur? Boleh saja. Antum langsung teringat pada hadis ini. Antum boleh direct menjawab, tidak disunnahkan, karena sunnahnya Nabi SAW menjamak antara zuhur dengan asar, bukan subuh dengan zuhur. Riwayat yang sahih demikian. Kemudian juga maghrib dengan isya. Ya. Nah, boleh tidak antara asar dengan maghrib? Jadi pulang dari kantor, dari kantor, paham ya? Office. Pejabat. Pulang dari office sekitar jam 4, sudah masuk waktu asar, katakanlah dia sholat asar terlebih dahulu, tapi dia tahu di perjalanan dia pasti akan mendapatkan kemacetan, jam, sampai isya. Karena dia minta fatwa, Ustaz, bolehkah saya menjamak antara asar dengan maghrib? Ditakdim. Apa jawaban antum? Tidak diperkenankan, karena yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tidak asar dengan maghrib. Mafhum ya ikhwah? Taib. Ada lagi. Apa lagi yang bisa antum dapatkan dari hadis ini? Ya Allah. Nah. Al-akh. Taib. Tengok sekali lagi. Ada satu titik lagi. Dari hadis ini menunjukkan bahwasannya apa?
bahwasanya di antara sebab diperbolehkannya jamak adalah as-safar. Karena Nabi SAW idza kana ala dhahri sayr, yaitu perjalanan. Dan yang dimaksud ala dhahri sayr di sini adalah safar. Baik, kita akan lihat penjelasan hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya kebiasaan Nabi SAW kalau beliau safar, beliau menjamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Baik takdim maupun takhir. Nah, sebenarnya masalah takdim dan takhir ini ada khilaf di antara para ulama, tapi yang sahih, yang rajih dan termasuk mazhab dari Imam Syafi'i di sini adalah disyariatkannya jamak takhir maupun takdim. Tidak masalah. Artinya kedua-duanya disyariatkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Ibn Umar. Dan juga hadis dari Mu'ad. Di sini disebutkan hadisnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syams akhara salat adh-dhuhri hatta yajma'uha ila al-'asr. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berangkat menuju perjalanan sebelum matahari bercondong ke arah barat, artinya sebelum masuk waktu zuhur, apa yang beliau lakukan? Beliau mengakhirkan salat. Akhara salat adh-dhuhur hatta yajma'uha ila al-'asr. Dan dilakukan salatnya pada waktu asar. Dan ini menunjukkan jamak apa? Takdim apa takhir? Takhir. Baik. Bagaimana bila beliau berangkat sesudah masuk waktu zuhur? Apa yang dilakukan? Idza irtahala ba'da zigh asy-syams, apabila beliau safar setelah matahari tergelincir ke arah barat, salat dhuhra wal 'asra jami'an thumma sara. Nabi SAW salat zuhur dan asar di jamak, kemudian baru berangkat. Ini jamak apa? Takdim. Berdasarkan hadis ini, yaitu hadis Mu'ad, bahwasanya jamak takdim maupun takhir kedua-duanya syar'i. Karena dinukil dari Nabi SAW berdasarkan hadis yang sahih. Memang ada di antara para ulama yang mendhaifkan hadis ini. Ya, tapi yang sahih hadis ini adalah hadis yang sahih karena asalnya ada di dalam Sahih Muslim. Baik. Kemudian berikutnya khilaf yang berikutnya apakah safar itu merupakan sebab mutlak bolehnya seseorang untuk menjamak, ataukah safar itu salah satu sebab dari sebab-sebab yang lain? Yang saya maksud begini, apakah ketika seorang safar dia boleh menjamak kapan saja, ataukah hanya ketika di tengah perjalanan? Sehingga apabila seorang musafir berhenti, sudah sampai di tujuan, apakah dia masih boleh menjamak sholatnya, ataukah dia tidak boleh lagi menjamak sholatnya karena dia sudah tidak lagi di tengah perjalanan? Ini khilafnya. Dan di sini ada 3 qaul. Namun qaul yang pertama adalah qaul jumhur, di antaranya adalah mazhab dari Imam Syafi'i, bahwasanya safar itu sebab jamak baik takdim maupun takhir, sehingga pada saat berhenti sekalipun atau pada saat tidak dalam perjalanan sekalipun diperkenankan bagi siapapun untuk melaksanakan sholat jamak dan jamak mau baik takdim maupun takhir. Kemudian ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat dari Imam Malik, bahwasannya jamak ini hanya
diizinkan apabila seseorang di dalam safarnya sedang di tengah-tengah perjalanan. Nah, bahkan yang lebih jauh lagi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya seseorang boleh menjamak baik takdim maupun takhir hanya di Muzdalifah, di Arafah dan Muzdalifah, seperti yang dinukil dari Nabi SAW ketika itu. Dan kita akan sisihkan terlebih dahulu hadis perkataan dari Abi Hanifah, karena perkataan dari Abi Hanifah ini bertentangan dengan banyak hadis yang datang dari Nabi SAW. Di antaranya adalah haditsul bab. Haditsul bab menjelaskan secara umum, tidak menjelaskan hanya di Muzdalifah dan di Arafah. Sehingga hanya tersisa bagi kita dua kaul. Kaul siapa dan kaul siapa? Jumhur, termasuk di antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Nah,